kembali lagi pemirsa bersama dengan kita dalam program Sabila Sahur Sambil Bebenah. Wow, Put, tadi kita sudah bahas ya dengan Mang Mus terkait hal-hal yang kayaknya itu hal yang sering kita lakuin ya. Termasuk juga pemirsa yang ada di rumah kali. Yaitu merasa kantuk nih setelah masuk waktu subuh dan ternyata memang tidak baik ya tidur habis subuh. Anyway, tadi kan kita sudah ngobrol-ngobrol asik nih Put. Kayaknya serunya kalau kita sambil nyemil-nyemil dulu nih biar nemenin. Ini ya bawa cemilan ya. Iya mana sih lama banget. Bisa aja mancingnya nih. Mang Mus bawa nih. Mang Mus, kamu tuh kenapa sih datangnya harus nunggu kita panggil dulu gitu? Iya dong, karena Mang Mus bingung masukin dari mana. Aduh. Ini buatan ini apa? Pamannya Mang Mus nih. Mama Engking. Oh, Mama Engking ya. Aduh ini apa? Ini bolu. Enak banget. Aku cobain dulu. Emang agak seret sih kalau di sahur-sahur gini makan bolu ya. Tapi nggak apa-apa sih, selagi kita menunggu waktu imsak kan, masih lama juga waktu imsaknya. Jadi kita cobain dulu deh. Nah teman-teman Sabila juga bisa sambil nikmatin sahur nih bareng sama kita. Tapi biasanya kalau Mang Mus sama Putri, menu sahurnya tuh apa sih di keluarga yang menjadi ciri khas nih setiap sahur? Coba nih Putri dulu apa? Kalau aku simpel banget sih, kayak telur ceplok ataupun telur dadar. Jadi kalau ngantuk-ngantuk nih bangun tidur nggak usah nyiapin menu yang ribet deh. Jadi kayak ya udah telur ceplok atau telur dadar. Nah kalau aku sahur sendirian sih biasanya mie instan. Kuat itu mie instan. Kuat lah, mie instannya dua bungkus. Oh banyak juga ya. Kalau aku sih pokoknya harus ada sayurnya ndak. Mau apapun makanannya pokoknya harus ada sayurnya. Karena kalau nggak ada sayurnya bikin seret, terus sama ini cepet aus, nggak tahu kenapa. Iya Jadi sih. biasanya paling simpel aku bikin sayur timun tuh. Acar timun. Acar timun. Iya. Memang kan setiap orang juga punya itu ya makanan sahurnya masing-masing gitu. Tapi memang intinya sahur itu yang penting memenuhi kebutuhan kita ya kan. Mulai dari kebutuhan hidrasi kita, ya air kita, terus juga untuk konsumsi makanan kita. Dan sebenarnya sahur juga nggak harus yang berat-berat banget sih, Mang Mus dan juga Putri. Yang penting cukup dan juga ada sahurnya lah gitu. Tapi kan aku udah janji nih Mang Mus dan Putri sama teman-teman Sabila kalau yang pengen bertanya ini bisa langsung tanya lewat DM. Kira-kira udah ada yang DM belum sih? Wah, udah ada belum ya? Penasaran nih aku nih. Soalnya kan ini sahur pertama. Semoga sih ada ya yang DM kita yang mau tanya-tanya langsung. Udah ada. Nggak sengaja ngintip fotonya apa itu ya? Wow. Waduh bahaya ini. Ini mana ya DM-nya ya? Ini dia. Udah dapat dari admin BRTV belum? Iya, hashtag tanya Sabi lah. Asik. Jika melakukan olahraga berenang, apakah hal itu bisa membatalkan puasa? Wah, gimana tuh Indah? Langsung pertanyaannya ke situ ya. Kayaknya teman-teman Sabilah nih emang seneng berolahraga gitu ya untuk berpuasa. Nah, coba ya aku bantu menjawab nih Putri dan juga Mang Mus. Tapi kalau Mang Mus sama Putri punya pandangan lain, kita bisa sharing juga di sini. Kalau menurut pandangan para ulama nih teman-teman Sabilah, berenang ketika kita berpuasa itu hukumnya mahruh. Nah, sebenarnya diperbolehkan untuk kita berenang asalkan teman-teman Sabilah ini yakin bahwa kalian ini mahir untuk berenang. Jadi ketika berenang itu tidak masuk air ke dalam perut melalui hidung ataupun mulut gitu. Karena pada zaman sahabat Rasul dulu, teman-teman Rasulullah, di mana waktu saat bulan Ramadan itu kan suhunya panas ya. Hawanya tuh panas. Jadi ada beberapa sahabat Rasul yang mereka ini berendam gitu ketika berpuasa. Tapi mereka ini menjaga gitu ya, menjaga betul jangan sampai ada air yang masuk lewat hidung dan juga mulut. Jadi kalau teman-teman Sabilah yakin ketika berenang itu tidak masuk air ke dalam perutnya, itu diperbolehkan tapi tetap hukumnya adalah mahruh yang apabila dikerjakan tidak mendapatkan pahala gitu. Wallahu a'lam, seperti itu. Terus ada yang nanya lagi nih, Kak Indah, apa sih hukumnya orang berpuasa yang melakukan sahur di tengah malam? Seperti di jam 10 atau di jam 11 malam. Soalnya suka ngantuk gitu kalau sahur pagi-pagi. Iya juga sih. Iya juga sih, bener. Aku juga pernah kayak gitu tahu dulu pas di pesantren, kayak habis pengajian tuh langsung aja aku makan yang banyak jadi nanti pas orang-orang pada sahur aku tidur. Oke, kalau Mang Mus pasti pernah sering kayak gitu deh kayaknya ya. Aku lebih sering begitu sih. Karena aku kalau udah jam-jam 3 tuh udah rawan-rawannya mata ngantuk tuh. Karena mungkin udah habitnya tidur jam 3 habis subuh kayak gitu.
Tapi menurut Mang Mu sama Putri jam 10 jam 11 sudah masuk tengah malam belum sih? Belum sih. Belum sih, itu menurut aku masih Belum sore. ya, itu masih sore kan. Nah, tadi kalau kita menanggapi pertanyaan temen Sabilah tadi, yang kalau sahur di jam 10 sampai jam 11, itu kan kalau misalnya kita sholat maghrib jam 6 sore, terus sholat subuhnya jam 6 pagi, otomatis itu belum masuk tengah malam, ya kan? Nah, karena ada yang mengatakan nih, Mang Mus, Putri, dan teman-teman Sabila, bahwa ketika kita sahur, itu dianjurkan untuk sahur melewati waktu pertengahan malam. Jadi melewati waktu jam 12 malam. Sebagaimana yang dikatakan dalam kitab karangan Syekh Ibrahim Al-Baijuri, dalam kitabnya Hasyiah Bajuri Jilid 1 halaman 293, itu menyatakan bahwa masuk waktu sahur itu adalah ketika sudah melewati pertengahan malam nih teman-teman Sabila. Jadi udah lewat jam 12 malam. Nah, itu bisa dapat pahala untuk sahur. Tapi kalau misalnya Mang Mus, Putri, atau teman-teman Sabila mau sahur di bawah jam 12, itu tidak masalah, tapi tidak dapat pahala sahurnya. Kan kita berharap ya untuk dapat pahala sahur sebagaimana anjuran Rasul kan, tasaharu fa inna fisuhuri barokah. Bersahurlah kalian karena di dalam sahur itu ada berkahnya. Jadi kalau teman-teman mengejar pahala sahurnya, ya dianjurkan untuk sahur setelah melewati jam 12 malam itu. Aku baru tahu, soalnya biasanya kan ada yang sahurnya tuh kayak jam 11 malam Iya, gitu. bener. Kalau misalnya memang takut kesiangan terus mau sahur jam segitu, ya sebenarnya nggak apa-apa sih. Yang penting niatnya gitu kan, ada Iya, niat sahurnya, benar. tapi memang pahala sahurnya ya tidak dapat sih teman-teman Sabila, wallahu a'lam. Kita kan mengejar barokahnya. Ada gitu. pertanyaan lagi. Iya, ada nih. Kak Indah, boleh nggak sih kita sikat gigi setelah imsak atau sholat subuh? Oh iya, aku juga belum sikat gigi. Iya ya, kita juga mana sebentar lagi juga kayaknya udah mau masuk imsak ya. Jadi ingat nih pertanyaannya. Coba Nah, dijawab dulu Kak Indah. Oke, nah kalau misalnya sikat gigi itu setelah imsak ya, itu sebenarnya nggak apa-apa, Mang Mus dan juga Putri. Sebenarnya sikat gigi saat berpuasa itu hukumnya sama sih, mahruh gitu ya. Dikhawatirkan mungkin kalau misalnya yang tidak memperbolehkan tuh takutnya ketelan sisa-sisa kumur-kumurnya itu atau sisa odolnya. Jadi hukumnya boleh-boleh aja asalkan kita yakin ketika kita sikat gigi itu nggak menelan sisa air kumur-kumur Apalagi gitu. kalau kumurnya 3 kali ternyata yang dikeluarinnya 2 kali doang. Aduh, itu sih bahaya. Rahasia kenapa Iya, benar. Tapi kayaknya nanti kita akan bahas lebih lanjut ya mengenai masalah sikat gigi Aku ini. mau sikat gigi dulu, aku udah mulai nggak betah nih tadi. Iya, Abis kita makan. juga takut keburu imsak juga sih. Ya udah kalau gitu teman-teman Sabila, nanti kita bertiga akan kembali lagi di segmen selanjutnya. Oke, kalau gitu teman-teman Sabila, kita akan kembali lagi usai jeda berikut ini. Tetaplah di Sabila Sahur Sambil Bebenah. Ayo sikat gigi dulu. Aku mau sikat gigi dulu. Bye-bye.